Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Santosa, NIM 111190059 dari kelas B, Teknik Komunikasi Geologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Geologi dan Kontrol Struktur Geologi terhadap Potensi Panas Bumi Daerah Candi Umbul, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang diapit oleh 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Tumbukan 3 lempeng tersebut menghasilkan deretan gunung api serta aktivitas tektonik di berbagai wilayah, khususnya pada zona penunjaman lempeng Indo-Australia di Jawa bagian selatan. Sepanjang jalur gunung api, baik aktif maupun non-aktif, menyimpan cadangan energi panas bumi yang sangat besar. Kehadiran potensi panas bumi pada suatu daerah tidak terlepas dengan adanya struktur geologi yang memiliki peran penting sebagai jalur permeabilitas keluarnya fluida panas bumi menuju ke permukaan sebagai manifestasi panas bumi. Permasalahan dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana susunan stratigrafi lokasi penelitian? 2. Bagaimana kondisi geomorfologinya? 3. Bagaimana kontrol struktur geologi? 4. Bagaimana sejarah geologi lokasi penelitian? 5. Bagaimana persebaran dan karakteristik manifestasi permukaan panas bumi di daerah penelitian? Dan yang keenam, bagaimana pengaruh struktur geologi yang mengontrol berkembangnya manifestasi panas bumi pada daerah penelitian? Tujuan yang pertama untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu 1. Mengetahui persebaran litologi dan susunan stratigrafi lokasi penelitian. 2. Mengetahui kondisi geomorfologi daerah penelitian. 3. Mengetahui struktur geologi yang berkembang pada daerah penelitian. 4. Mengetahui dan dapat merekonstruksi sejarah geologi daerah penelitian. 5. Mengetahui persebaran dan karakteristik manifestasi panas bumi daerah penelitian. Dan yang keenam, mengetahui pengaruh struktur geologi terhadap manifestasi panas bumi. Manfaat. Yang pertama bagi keilmuan. 1. Sebagai sarana dalam mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu geologi. Yang kedua, menjadi sarana dalam menyelesaikan permasalahan geologi yang belum terjawab atau masih diragukan, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. 3. Sebagai media yang baik untuk melakukan penelitian yang terstruktur, cermat, dan teliti, untuk mengaplikasikan metode yang telah dipelajari. Yang kedua, bagi institusi pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas mahasiswa berkaitan dengan penerapan ilmu yang didapatkan agar mahasiswa siap dalam menghadapi dunia kerja. Yang kedua, menjalin kerjasama antara universitas dengan institusi terkait, khususnya bagi pemerintah, dari hasil penelitian yang didapatkan. 3. Hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk kepentingan institusi dalam pelaksanaan penelitian dan perkembangan yang berkelanjutan. Metode. Di dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan 4 tahapan, yaitu tahap yang pertama adalah pendahuluan, meliputi kajian pustaka dan studi literatur berdasarkan berbagai referensi, sesuai dengan studi yang saya ambil, yaitu panas bumi. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Dalam tahapan ini, dilakukan pemetaan geologi permukaan untuk mendapatkan data-data geologi yang ada di permukaan, yaitu data litologi, data struktur geologi, data geomorfologi, dan data pendukung lain, seperti data manifestasi panas bumi. Kemudian yang ketiga ada tahap analisis data. Dalam tahapan ini, dilakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya, yaitu meliputi analisis petrografi atau sehatan tipis batuan untuk mengetahui sifat optis mineralnya. Kemudian ada analisis kinematik struktur geologi untuk mengetahui arah atau tegasan gaya yang mengontrol struktur geologi daerah penelitian, dan persebaran manifestasi panas bumi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap sintesis data. Pada tahapan ini dilakukan integrasi data dari hasil analisis data yang telah didapatkan sebelumnya, yang kemudian disintesis menjadi output akhir dari penelitian saya, yaitu yang pertama ada berupa peta, meliputi peta geologi, peta geomorfologi, peta persebaran manifestasi, kemudian
laporan, dan terakhir ada lampiran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.